Pandangan Abraham Geiger tentang Al-Quran. Ia lahir di Jerman pada tahun 1810 dan dikenal sebagai sarjana Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam gerakan reformasi Yahudi. Latar belakang keagamannya sangat memengaruhi cara pandangnya terhadap Islam, khususnya ketika ia meneliti Al-Quran sebagai tes keagamaan. Karya Geiger yang paling terkenal berjudul Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen, yang berarti apa yang dipinjam Muhammad dari Yudaisme. Judul ini mencerminkan asumsi dasar Geiger sejak awal, yaitu bahwa Islam termasuk Al-Quran tidak muncul secara mandiri sebagai wahyu ilahi, melainkan merupakan hasil adopsi dari tradisi keagamaan Yahudi yang lebih dahulu ada. Menurut Abraham Geiger, kemunculan Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah Jazirah Arab yang juga dihuni oleh komunis Yahudi. Ia beranggapan bahwa Nabi Muhammad berinteraksi dengan kelompok-kelompok Yahudi tersebut, dan dari sanalah berbagai konsep teologis dan kisah keagamaan masuk ke dalam Al-Quran. Pandangan ini menjadi dasar utama Geiger dalam menjelaskan asal-usul ajaran Islam. Geiger menyoroti berbagai kesamaan antara Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi, khususnya Taurat dan literatur rabbinik. Ia menunjuk kisah para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Yusuf yang juga muncul dalam tradisi Yahudi. Selain itu, konsep keesaan Tuhan, hari kebangkitan, pahala dan siksa, serta hukum-hukum etika dianggap Geiger sebagai elemen yang telah mapan dalam Yudaisme sebelum Islam hadir. Dalam kajiannya, Geiger juga mengamati sejumlah istilah dalam Al-Quran yang ia anggap memiliki akar bahasa Ibrani atau Aramaik. Menurutnya, kesamaan bahasa ini menunjukkan adanya proses peminjaman intelektual dan religius. Dari sudut pandang Geiger, Al-Quran bukanlah wahyu yang turun secara langsung, melainkan hasil pengolahan ajaran-ajaran sebelumnya agar sesuai dengan masyarakat Arab pada masa itu. Pandangan ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam studi orientalisme klasik. Banyak orientalis setelah Geiger yang mengembangkan pendekatan serupa, yaitu melihat Islam sebagai bentuk produk sejarah, bukan sebagai agama wahyu. Al-Quran diposisikan sebagai teks yang lahir dari dialog, bahkan ketergantungan terhadap tradisi Yahudi dan Kristen. Namun, pendekatan Abraham Geiger ini menuai kritik tajam, terutama dari para sarjana Muslim. Salah satu kritik mendasar adalah bias ideologis yang sangat kuat. Geiger memulai kajiannya dengan asumsi bahwa kebenaran wahyu tidak mungkin datang di luar tradisi Yahudi. Dengan asumsi ini, Islam sejak awal sudah ditempatkan sebagai agama turunan, bukan sebagai risalah yang otonom. Selain itu, Geiger dinilai terlalu fokus pada kesamaan tetapi mengabaikan perbedaan substansial antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Padahal, dalam banyak kisah, Al-Quran justru menyajikan versi yang berbeda secara teologis dan moral. Misalnya, Al-Quran menegaskan kemurnian tauhid para nabi dan menolak unsur-unsur antropomorfisme Tuhan yang terdapat dalam sebagai teks Yahudi. Geiger juga kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya Arab sebagai lingkungan turunnya wahyu. Ia melihat Islam, terutama melihat lensa teks Yahudi, bukan sebagai agama yang hadir untuk menjawab persoalan konkret masyarakat Arab saat itu, sebagai ketimpangan sosial, praktik penyembahan berhala, dan krisis moral. Akibatnya, Islam direduksi hanya menjadi hasil pinjaman intelektual, bukan sebagai gerakan spiritual dan moral yang transformatif. Dalam perspektif Islam, kesamaan antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya justru dipahami sebagai bukti kesinambungan wahyu. Islam meyakini bahwa Allah mengutus para nabi kepada umat manusia dengan pesan yang sama, yaitu tauhid dan keadilan. Oleh karena itu, kemiripan kisah dan ajaran tidak dianggap sebagai peniruan, melainkan sebagai bagian dari satu garis risalah yang berkesinambungan. Al-Quran bahkan secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai muhaimin, yaitu kitab yang menjadi saksi, penjaga, dan pelurus kitab-kitab sebelumnya. Dalam banyak kasus, Al-Quran tidak sekedar mengulang kisah lama, tetapi mengoreksi penyimpangan teologis dan menegaskan kembali nilai-nilai moral yang universal. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki posisi yang aktif dan kritis terhadap tradisi sebelumnya, bukan pasif atau bergantung. Lebih jauh lagi, struktur bahasa, gaya, retorika, dan kedalaman pesan Al-Quran juga menjadi aspek yang sulit dijelaskan hanya sebagai hasil adopsi dan tradisi Yahudi.
Keunikan bahasa Arab Al-Quran, pengaruhnya terhadap masyarakat Arab, serta daya transformasinya dalam waktu yang relatif singkat menjadi argumen kuat bagi kaum muslim bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, bukan produk sejarah biasa. Meskipun demikian, kajian Abraham Geiger tetap memiliki nilai historis dalam perkembangan studi Islam di Barat. Ia membuka jalan bagi dialog akademik lintas agama meskipun pendekatannya masih sangat dipengaruhi oleh bias dan keterbatasan zamannya. Karena itu, pandangan Geiger sebaiknya dipahami secara kritis, bukan ditolak mentah-mentah, tetapi juga tidak diterima tanpa evaluasi. Pada akhirnya, pandangan Abraham Geiger tentang Al-Quran mengajarkan kita pentingnya membaca kajian keilmuan dengan kesadaran konteks dan latar belakang penulisnya.